Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akad Jual Beli dalam Islam yang disusun oleh saya, Azza Maulia Puspitasari, dan Dwi Setioko. Pengertian dan asal-usul akad jual beli. Akad adalah ikatan, perjanjian, dan pemufakatan, pertalian ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul atau pernyataan menerima ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syar'a yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing cara timbal balik. Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, termasuk sigat akad. Yang dimaksud dengan sigat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan. Sigat akad dapat dilakukan dengan cara 1. Sigat akad secara lisan, yaitu cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Kedua, sigat akad dengan tulisan, yaitu cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika kedua pihak yang melakukan akad tidak ada di satu tempat, maka akad tersebut dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang, utusan, atau melalui perantara. Ketiga, sigat akad dengan isyarat, yaitu apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad tersebut dapat terjadi dengan memakai isyarat. Namun, dengan isyarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat. Keempat, sigat dengan perbuatan. Cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan, dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau jual beli dengan mu'atah. Yang penting, dengan cara mu'atah ini untuk dapat menumbuhkan akad itu, yang jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecohan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu harus dapat diketahui dengan jelas. Rukun akad jual beli. Sebagaimana perkara muamalah lainnya, dalam akad jual beli ada rukun yang harus dipenuhi. Rukun tersebut diantaranya 1. Dua pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini, dua pihak tersebut adalah pihak penjual dan pembeli yang memenuhi syarat akad jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Tanpa adanya kedua belah pihak, maka transaksi tidak bisa dianggap sah. Kedua, objek dalam akad jual beli. Selain ada penjual dan pembeli, dalam akad jual beli harus ada objek yang diperjualbelikan. Objek tersebut bisa berupa harta benda maupun manfaat atau jasa yang dapat diambil dan diberikan nilainya. Objek dalam akad jual beli juga harus memenuhi syarat diantaranya objek tidak merupakan barang, harta yang haram untuk diperjualbelikan, dan juga objek dalam akad jual beli haruslah halal dan tidak memberikan mudarat bagi pembelinya. Ketiga,
Kalimat ijab qabul atau sigat al-akad. Kalimat ijab qabul atau sigat al-akad adalah kalimat di mana pembeli menyatakan membeli barang dari penjual dan penjual tersebut mengucapkan bahwa ia menyerahkan barang atau objek jual beli tersebut kepada pembeli. Syarat akad jual beli. Akad jual beli yang merupakan ijab qabul dalam jual beli memiliki 3 syarat utama untuk dipenuhi. Di antaranya yaitu 1. Ridho penjual dan pembeli. Dalam melakukan akad jual beli, kedua belah pihak yang melakukan proses jual beli haruslah ridho atau suka sama suka dalam melakukan proses transaksi dan tidak ada paksaan di antara keduanya. Kedua, memenuhi syarat jual beli. Akad jual beli hanya bisa berlaku pada mereka yang sudah memenuhi syarat dalam membelanjakan harta dan melakukan jual beli. Syarat tersebut antara lain merdeka, mukallaf, atau sudah terbebani syariat dan juga harus sudah bisa membelanjakan harta dengan menggunakan akal. Dalam hal ini, anak kecil yang belum mengerti harta atau pembelanjaan tidaklah sah jika melakukan jual beli. Ketiga, barang yang dijual milik pembeli atau yang mewakili. Dalam akad jual beli, barang yang diperjualbelikan haruslah merupakan milik dari si penjual atau orang yang mewakilinya. Apabila barang yang dijual bukan milik penjual, maka akad jual beli tidaklah sah. Selanjutnya adalah macam-macam akad jual beli. Yang pertama, murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kedua, salam. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka. Ketiga, istisna. Istisna adalah suatu jenis khusus dari bai' al-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Keempat, mudharobah. Mudharobah adalah kerjasama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana atau sohib almal dan yang kedua sebagai pengusaha atau mudharib, sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Kelima, wadiah. Wadiah artinya titipan. Dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Keenam, ijarah. Ijarah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain, akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Ketujuh, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa. Ringkasnya adalah sewa yang berakhir dengan kepemilikan. 8. Kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung makful anhu atau asil. 9. Wakalah. Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. 10. Hiwalah. Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayarnya. 11. Ran atau gadai. Ran atau gadai adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga.
Gade Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain Khardun Hasan atau pinjaman kebajikan, Mudharabah atau bagi hasil, dan Mukhayyah atau jual beli. 12. Jualah. Jualah yaitu jasa pelayanan pesanan atau permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit atau cek atau transfer. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.